Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Safta TV yang saya muliakan, bicara tentang Idul Adha tidak terlepas dari bicara sosok Ibrahim yang luar biasa. Kehebatan Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan dalam surah An-Nahl 120. Allah berfirman, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakum minal musyrikin." Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah umat yang qanitan, umat yang tunduk. Ada yang menarik menurut saya di sini adalah Nabi Ibrahim itu satu orang, tetapi oleh Allah disebutkan sebagai umat, bukan sebagai rojulan, seorang laki-laki. Umat, kalau kita bicara umat dalam bahasa Arab, al-ummah, kata Ibnu Ashur dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau mengatakan al-ummah at-ta'ifah al-azimah minan nas. Umat itu adalah sekelompok orang yang memiliki kesatuan. Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala disebut umat. Kenapa kok beliau satu orang tetapi disebut umat? Yang umat itu biasanya digunakan untuk sekelompok orang. Kata Ibnu Ashur dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau mengatakan di annahu kana fil fadli wal quwwati wal kamal bi manzilati ummah kamilah. Karena Nabi Ibrahim meskipun satu orang, beliau dalam hal keutamaan, kekuatan dan kesempurnaannya itu setara dengan sekelompok orang yang sangat banyak. Maka kalau kita bicara Ibrahim, banyak aspek yang bisa kita pelajari karena beliau adalah sosok yang luar biasa. Para pemirsa Safta TV yang saya muliakan, saya akan menyampaikan satu saja aspek dari Ibrahim yang bisa kita pelajari. Apa itu? Yang pertama adalah aspek Ibrahim sebagai seorang pemuda luar biasa, pemuda revolusioner. Ibrahim sebagai seorang pemuda dapat kita temukan dalam surah Al-Anbiya ayat 60. Allah berfirman, "Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim." Ketika Namrud pulang, ketika dia melihat banyak berhalanya yang berhamburan, tercecer, maka Namrud kemudian murka dan berkata, "Siapa yang berani melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kita?" Maka kemudian para orang yang ada di sekitarnya mengatakan, "Qalu sami'na fatan." Aku mendengar sosok pemuda yang bernama Ibrahim yang sering mencaci Tuhan-Tuhan kita. Maka Allah menyebutkan Nabi Ibrahim sebagai seorang pemuda fatan. Oleh karena itulah Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan, mengutip pernyataan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa syaban wa ma utiyal ilma alimun illa wa huwa syab." Tidaklah Allah mengutus nabi kecuali ketika dia masih muda, dan tidaklah orang yang punya ilmu oleh Allah dikasih ilmu kecuali ketika dia muda. Maka para pemirsa Safta TV, bicara pemuda, Al-Quran juga bicara tentang sosok pemuda yang luar biasa. Salah satunya selain Ibrahim adalah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi yang namanya terkenal bahkan menjadi nama satu surat Al-Kahfi. Allah memujinya dengan berfirman, Allah mengatakan, "Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Siapa Ashabul Kahfi? Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah pemuda-pemuda hebat yang ketika itu dia beriman kepada Allah sehingga Allah menambahkan petunjuk kepadanya. Maka para pemirsa Safta TV, bicara pemuda, kata Ibnu Katsir, beliau mengatakan, "Walihadza kana aktsarul mustajibina lillah wa lirasul syababan." Kalau kita melihat sejarah, orang-orang yang berada di balik kemenangan, kehebatan Rasulullah SAW adalah sosok pemuda. Kita tahu banyak bahasanya Rasulullah SAW banyak didukung oleh para pemuda. Di antaranya adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika Rasulullah SAW wafat, usianya baru 13 tahun. Tetapi beliau kemudian menjadi seorang mufassir, seorang ahli tafsir luar biasa. Bahkan di usianya 15-16 tahun, beliau diangkat oleh Khalifah Umar bin Khattab menjadi penasehat negara, menjadi penasihat Khalifah. Rasulullah SAW juga didukung oleh pemuda-pemuda luar biasa seperti Ali bin Abi Thalib yang terkenal sebagai Madinatul Ilmi, sebagai kotanya ilmu.
Rasulullah SAW juga disokong oleh pemuda-pemuda luar biasa seperti Zaid bin Sabit yang terkenal sebagai sekretaris Rasulullah SAW yang mencatat wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mampu menguasai tidak kurang dari 8 bahasa. Beliau mampu menguasai bahasa Ibrani, bahasa Suryani, dan bahasa-bahasa yang lain. Bicara sejarah juga tidak terlepas dari pemuda. Kita lihat bahwasanya Turki Utsmani mampu menaklukkan yang namanya Konstantinopel, salah satu pusat negara Romawi, ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Usia berapa beliau menaklukkan Konstantinopel yang sekarang kemudian ada Masjid Hagia Sophia, itu adalah peninggalan dari Muhammad Al-Fatih. Sejarah mencatat Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel di usianya yang sangat muda, yaitu 24 tahun. Indonesia bisa merdeka tidak terlepas dari peran pemuda. Kalau kita lihat tonggak kemerdekaan Indonesia, persatuannya bermula dari sumpah para pemuda yang kemudian menjadi persatuan negara Indonesia. Maka para pemirsa Safta TV, ada pepatah Arab mengatakan syubbanul yaum rijalul ghad. Kalau kita ingin tahu Indonesia 10 tahun mendatang, caranya mudah, lihat pemudanya. Kalau kita ingin tahu Islam gambarannya 10 tahun mendatang, gampang, kita lihat pemudanya. Karena apa? Karena pemuda-pemuda yang sekarang hidup, mereka lah yang akan mengisi sejarah, baik sejarah dengan tinta emas ataupun dengan tinta yang tidak baik. Maka ada satu perkataan yang menurut saya luar biasa yang dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Ghalayaini dalam kitabnya Idhatun Nasyi'in. Beliau mengatakan, inna fi yadikum amrul ummah wa fi iqdamikum hayataha faqdimu iqdamal asadil basil. Kata Syekh Mustafa Al-Ghalayaini ketika beliau memotivasi para pemuda, beliau mengatakan inna fi yadikum amrul ummah, wahai pemuda, di tanganmulah urusan bangsa. Wa fi iqdamikum hayataha, kehidupan, kesuksesan dan tidaknya sebuah negara ada pada tanganmu. Maka beliau kemudian menutup wasiatnya dengan berkata, faqdimu iqdamal asadil basil. Pemuda-pemuda luar biasa, majulah engkau seperti majunya singa yang sangat gagah berani. Maka saya berharap para pemirsa Safta TV, terutama adik-adik saya yang ada di sekolah SMP dan SMA Safta, di tangan kalianlah urusan bangsa, di tangan kalianlah masa depan bangsa, di tangan kalianlah ada harapan dari nenek moyang kita untuk kemajuan bangsa ini. Semoga kalianlah yang kelak akan menjadi para pemimpin yang ada di dunia, bahkan yang ada di dunia ataupun di Indonesia. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.